Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan sharing kita, yaitu sharing yang kelima. Pada sharing sebelumnya, yaitu yang keempat, kita sudah belajar bersama tentang cara berkomunikasi dan berinteraksi antara pendidik dan peserta didik. Adapun cara-cara berkomunikasi yang bisa kita lakukan antara pendidik dan peserta didik yaitu dengan cara menggunakan email yang dikirimkan ke salah satu peserta didik. Kemudian yang kedua, email tersebut dikirimkan kepada seluruh peserta didik. Dan yang berikutnya adalah cara berinteraksi dengan peserta didik pada kolom komentar kelas. Baik, kita lanjutkan pada tutorial yang kelima, yaitu tentang membuat dan menilai tugas dari peserta didik. Kita coba untuk membuat tugas terlebih dahulu kepada peserta didik. Langkah yang kita lakukan pertama sekali adalah dengan cara mengklik tugas kelas. Kita klik tugas kelas, kemudian kita klik buat. Selanjutnya kita pilih tugas. Nah, pada tugas ini, pada bagian judul kita ketik judul yang akan kita berikan kepada siswa sebagai penugasan. Misalnya saya mengajar teknik pengelasan, maka tugas saya ini judulnya adalah teknologi las game AWI. Tentunya judul ini disesuaikan dengan mata pelajaran yang kita bina di kelas kita masing-masing. Kemudian petunjuk. Untuk petunjuk ini berupa pengetahuan atau hal-hal yang harus diketahui oleh peserta didik. Misalnya petunjuknya adalah kita ambil dari Word, kita pilih saja Ctrl C, kemudian kembali ke Google Classroom, kita Ctrl P. Petunjuknya adalah setelah membaca modul ini sudah disampaikan pada materi yang ketiga. Setelah membaca modul, yaitu menonton video dan membuka web, silakan kepada semua anak-anak kita, silakan untuk menyimpulkan hal apa saja yang diketahui tentang las GSM AWI. Jadi tugasnya adalah memberikan kesimpulan tentang apa yang tertera pada modul, video, dan web. Nah, jika ini sudah, maka kita lihat di bawahnya ada tambahkan dan buat. Tambahkan ini adalah untuk menambahkan materi jika diperlukan. Cara menambahkan materi sudah kita bahas pada tutorial yang ketiga, yaitu dengan menggunakan link, file, dan YouTube. Kemudian kalau buat yang kita klik, maka kita membuat materi baru dengan cara menggunakan dokumen, Google Doc, slide, spreadsheet, gambar, atau formulir. Silakan dipilih salah satunya. Nah, untuk saat ini kita belum menggunakan tambahkan dan buat ini. Ya. Baik, kita lanjut. Jika ini sudah selesai, maka kita lihat yang di sebelah kanan layar ini. Ya, kita lihat di sini. Kemudian kita pilih yang pertama untuk. Untuk ini ditujukan apabila kita mengajar di kelas yang sama atau paralel, misalnya kelas 11 semua dengan mata pelajaran yang sama, maka bisa kita paralelkan. Jadi ditujukan kepada semua kelas tadi, tinggal kita klik saja kelas-kelasnya.
berhubung saya mengajar satu kelas, karena memang hanya ada satu kelas untuk jurusan ini, maka tidak perlu diparalelkan. Jadi cukup saya pilih teknik las saja. Kemudian, apakah soal ini, tugas ini, akan diberikan kepada semua siswa atau pada siswa tertentu saja? Maka kita klik tanda panah ke bawah ini. Yang paling atas sekali adalah untuk semua siswa. Kalau kita buang centangnya atau kita klik sekali lagi, maka semua tidak mendapat tugas, tidak tercentang. Sebaliknya jika kita klik satu kali, maka semua siswa akan mendapat tugas. Namun kalau hanya siswa tertentu saja yang mendapat tugas, maka tinggal kita pilih saja siswa tersebut, misalnya Abdul Rahman, Mawir, Dosman, yang mengerjakan tugas. Mungkin ini untuk siswa yang remedial. Dalam kesempatan ini kita berikan untuk semua siswa. Kalau sudah diklik semua, kita klik di sembarang tempat untuk menutup layar yang tadi. Jika kita sudah tentukan untuk semua siswa, maka kita lanjutkan pada langkah berikutnya, yaitu untuk poin. Poin bisa kita rubah, apakah mau pakai 100 atau 10 dan sebagainya. Bahkan ada mungkin beberapa tugas yang tidak perlu dinilai. Jika tugas tersebut tidak perlu dinilai, maka kita klik tidak dinilai. Tapi kalau memerlukan penilaian, maka tidak dinilai, ini kita ganti dengan angka 100 misalnya. Dan tenggat inilah waktu terakhir batas pengumpulan tugas. Jadi kita atur, misalnya kita atur tanggal dan waktunya. Setelah kita klik, maka kita klik lagi, tidak ada batasan waktu ini, kita klik. Nah, kalau sekarang tanggal 2 dan kita mengharapkan siswanya mengerjakan selama lebih dari 1 atau 2 hari, kita anggap misalnya terakhir mengumpulkan tugas adalah tanggal 7, hari Senin tanggal 7. Jadi kita klik 7, maka akan muncul 7 September 2020. Kemudian selain tanggal, kita juga bisa menetapkan waktu yang terakhir untuk mengumpulkan tugas. Secara default waktu sudah ditetapkan 2359. Tapi bisa kita rubah lagi dengan kita blok seperti ini. Misalnya terakhir mengumpulkan jam 12 siang, jam 11.59. Kalau sudah waktu kita atur tenggatnya, kita klik di luar. Dan kalau ada topik, ya silakan masuk ke dibuat topiknya. Kalau ada, kalau tidak, kita biarkan saja. Dan berikutnya adalah rubrik. Rubrik ini digunakan pada evaluasi tertentu saja. Dalam kesempatan ini rubrik belum kita bahas. Nah, jika sudah, maka jika semua sudah diatur, poin, tenggat, topik dan sebagainya, serta petunjuk dan judul sudah, maka kita klik yang di atas ini, tugaskan. Klik tugaskan. Coba kita klik. Nah, maka siswa akan dapat melihat tugasnya ini. Apa saja yang harus mereka kerjakan. Sekarang bagaimana cara siswa mengerjakan tugasnya pada Google Classroom? Mari kita lihat sama-sama. Nah, ini kelas yang saya buat tadi. Coba kita lihat salah satu siswa yang akan mengerjakan tugasnya. Nah, untuk siswa yang ada hanya forum, tugas kelas, dan anggota, tidak ada nilai. Oke, mari kita lihat tugas kelas yang diberikan oleh gurunya. Nah, tugas diberikan yaitu dengan tenggat waktu pada tanggal 10 September. Jadi kita klik tugasnya ini apa.
Nah, ini dia tugasnya. Di posting tanggal 1 September ditugaskan setelah ini tugasnya. Setelah membaca modul, menonton video dan membuka web, silakan disimpulkan hal apa saja yang kalian ketahui tentang LAS GMAW. Nah, cara mengerjakan tugasnya adalah dengan kita klik lihat tugas. Apa tugasnya? Nah, ini tugasnya tadi. Setelah membaca modul, menonton video dan membuka web, silakan disimpulkan apa saja yang kalian ketahui tentang LAS GMAW. Diketahui di sini skornya kalau betul semua maka nilainya adalah 100. Nah, caranya adalah dengan kita melihat pada bagian sebelah kanan ini. Kita lihat bagian sebelah kanan. Di sini ada ditugaskan. Untuk membuat tugasnya, untuk menjawab tugas ini, pertanyaannya adalah silahkan disimpulkan hal apa saja yang kalian ketahui tentang LAS GMAW. Maka untuk menjawabnya kita klik tambah atau buat ini. Kita klik tambah atau buat. Nah, setelah kita klik, maka ada beberapa cara untuk mengumpulkan tugas ini. Bisa diambil dari Google Drive, bisa dari link, bisa juga file. Bahkan bisa juga dari dokumen melalui Google Doc, slide dari Google Slide, spreadsheet dari Google Sheet, dan gambar. Jadi berbagai cara untuk mengumpulkan tugas ini. Saya mencoba membuat tugas ini melalui Google Doc. Ya, teman kita si Andi ini mau menjawabnya lewat Google Doc. Kalau lewat file berarti lewat Microsoft Word. Kita coba Google Doc. Oke, ini diberi peringatan ketika Anda siap mengirim semua file untuk tugas ini, ingat untuk menyerahkannya. Kita ketik mengerti. Oke, sekarang kita ketik jawabannya. Oke, kita ketik jawabannya dari Google Doc. Si Andi, ini nama pesertanya. Kita ketik saja, misalnya pertanyaan tadi ada simpulkan LAS, kita ketik saja LAS GMAW adalah salah satu jenis pengelasan yang menggunakan gas karbon dioksida. Karbon dioksida sebagai gas pelindung dan bahan tambahnya adalah kawat gulungan dalam kurung wire rod. Oke. Nah, ini kita anggap selesai jawaban kita melalui Google Doc. Kalau sudah, maka kita serahkan. Kita klik serahkan yang ini. Oke, mari kita serahkan tugasnya, serahkan. Tugas sudah masuk. Nah, sekarang coba kita lihat tugas dari Pak Kennedy tadi. Oke, nah ini dari gurunya. Kita lihat apakah tugas kita tadi dari Andi tadi sudah masuk. Kita lihat tugas kelas. Tugas kelas pelajarnya ini. Oke, kita lihat tugasnya dari Andi. Oke. Ya, ini dia dari Andi. Dari Andi tugasnya sudah selesai, sudah masuk. Coba kita lihat pekerjaan Andi. Ini jawaban dari Andi tadi. LAS GMAW adalah salah satu pengelasan dan seterusnya. Karena penilaian ini sudah betul, apa yang dijawab oleh Andi ini, maka kita beri nilai. Beri nilai, letaknya adalah di sebelah kanan pada nilai.
kita klik nilai di sini, maka kita beri nilai. Kalau memang hasilnya betul-betul sempurna, maka kita beri nilai 100. Jika sudah nilainya, maka kita klik kembalikan supaya Andi bisa melihat hasilnya. Untuk Andi nilai 100, kembalikan. Nah, pekerjaan Andi sudah dinilai. Coba kita lihat hasil punya di Google Classroom-nya Andi. Nah, ini punya Andi tadi. Coba kita lihat kelasnya, tugas kelas dari Andi ini. Oke, kita lihat. Nah, ini hasilnya dari pekerjaan Andi tadi. Pekerjaannya sudah dinilai. Berapa nilainya? Mari kita lihat nilainya. Nah, ini pekerjaan Andi tadi sudah dinilai dengan nilai 100. Ini dia. Demikian cara siswa untuk mengerjakan tugasnya. Nah, apabila sudah dikumpul dan diserahkan oleh siswa tugas-tugasnya, maka kita bisa melihat tugas tersebut. Kita kembali ke kelas kita. Cara melihat tugas-tugas yang dikerjakan oleh siswa kita adalah dengan mengklik tugas kelas ini. Coba kita klik tugas kelas, kemudian langkah berikutnya kita lakukan lihat tugas. Ya, kita lihat tugas. Nah, terlihat beberapa siswa yang mendapat tugas ini sekaligus penilaiannya. Ya, kita kembali. Nah, kalau sebelum kita melihat tugas, kita sudah bisa melihat berapa orang siswa kita yang sudah mengumpulkan tugas, yaitu 5 diserahkan. Ini artinya 5 orang siswa kita yang sudah mengumpulkan tugas. 13 diberikan, ini artinya ada 13 orang yang sudah mendapat perintah untuk mengerjakan tapi belum dikerjakan, dan 1 ini yang sudah dinilai. Oke, baik, kita lanjut ke melihat tugas. Kita lihat satu persatu tugasnya. Ada 5 orang yang diserahkan, 1, 2, 3, 4, 5. Selebihnya hanya masih ditugaskan saja. Coba kita lihat teman kita yang satu ini, Isyanto misalnya. Di sini sudah dinyatakan diserahkan. Oke, kita klik diserahkan. Nah, ternyata tidak ada file yang dikumpulkan oleh Isyanto ini. Berarti tugas yang dikerjakan oleh Isyanto ini bukan berupa file. Ke sini kita lihat di mana dia menyerahkannya. Isyanto. Oke. Oh, ternyata Isyanto ini hanya mengumpulkan tugas berupa kertas kosong saja. Ya. Jadi Isyanto ini dia mengatakan sudah mengumpulkan tugas, tetapi tugasnya tidak ada. Nah, sekarang kita lihat lagi yang lain. Kita lihat lagi pekerjaan siswa kita yang lain. Kita lihat Muhammad Yunus. Nah, Muhammad Yunus sudah mengumpulkan tugas nilai, tetapi tugas yang dikumpulkan oleh Muhammad Yunus ini ada pada komentar pribadi. Harusnya bukan pada komentar. Bisa berupa file atau foto yang dikumpulkan. Jadi kita tambahkan komentar di sini kepada untuk Yunus secara pribadi, ini komentarnya. Jadi bukan di kelas. Kita tambahkan komentar misalnya tugas dibuat dalam bentuk file. Oke.
Kalau sudah, kita posting. Ini belum bisa kita nilai karena menyalahi aturan pengumpulan tugas posting. Nah, jadi nanti Muhammad Yunus ini akan membaca, oh tugasnya dalam bentuk file, berarti ada kekeliruan. Kemudian kita lihat lagi yang lain, Rosa. Coba kita klik. Nah, Rosa sudah mengumpulkan tugas. Dia mengumpulkan tugas berupa gambar. Nah, maka karena ini sudah memenuhi persyaratan dan kebetulan hasilnya sudah benar, maka kita beri nilai. Jadi umpamanya nilainya adalah 100. Jika sudah kita nilai, maka pekerjaan Rosa ini kita kembalikan. Klik kembalikan yang di atas. Selanjutnya kembali, kita klik lagi kembalikan, penilaian yang sudah kembalikan. Nah, dengan sudah kita kembalikan ini, maka nilai sudah sampai ke peserta didik kita yang bernama Rosa ini. Coba kita lihat lagi yang berikutnya. Kalau tadi pekerjaan Rosa, coba kita lihat pekerjaan Sabda Usu Mantara. Oke, ya sudah mengerjakan melewati HP, di screenshot pekerjaannya, ini dia, dan ini betul, maka juga kita beri nilai, misal jawabannya adalah betul, kita beri nilai 100. Kalau sudah, maka kita kembalikan. Kembali klik kembalikan. Jika diperlukan komentar, silakan ditambahkan di sini. Setelah ditulis komentar, maka kita posting. Sekarang kita lihat lagi bagaimana hasil pekerjaan siswa tadi. Nah, ini dia. Setelah kita beri penilaian, maka akan terlihat di sini guru BK kita ini memang sudah menyelesaikan tugas, tetapi dikumpul di komentar, bukan di lampiran. Isyanto hanya menyerahkan saja, tetapi tidak ada tugasnya, kertas kosong yang dikumpul. Muhammad Yunus juga sudah mengumpulkan tugas, tetapi tugasnya pada kolom komentar, mestinya pada lampiran. Jadi belum bisa dinilai. Nah, kemudian yang sudah dinilai, kita lihat ke bawah. Nah, ini peserta yang sudah kita nilai. Ada 3 tadi, Abdul Rahman, Rosa, dan Sabda. Semuanya mendapat nilai 100. Demikian cara memberikan tugas dan peserta didik mengerjakan, serta kita mengevaluasi tugas dari peserta didik. Semoga tutorial ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.